Teman-teman sekalian pasti pernah mendengar ya berita tentang seragam baru di tahun 2024 ini atau di tahun ajaran yang akan datang. Dan berita ini pasti banyak sekali membuat gelisah dan bahkan viral ya di media di mana-mana, baik di medsos atau berita-berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Kali ini saya akan memberikan sebuah liputan ya. Ini seperti berita saja ya. Tapi ini bukan berita, tapi ini adalah sebuah penggalian fakta yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu ketahui ini baik-baik. Jadi sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman jangan lupa di like dulu video ini ya. Dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berita bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat semuanya. Kita ganti background dulu ya, kelihatannya ini seperti berita-berita di TV ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Jadi berkaitan dengan berita bahwa ada seragam baru, kita langsung lihat berikut ini Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan informasi seragam baru, terakhir informasi resmi dari pemerintah Permendikbud nomor 50 tahun 2022 ini, pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Jadi ini Permendikbudnya sebenarnya sudah lama ya, 2 tahun lalu. Ini 2022. Sekarang yang lagi rame, yang lagi ribut ya di media sekarang itu seolah-olah pemerintah atau beritanya Nadiem Makarim ya itu merombak ya seragam baru dengan tiba-tiba ya. Dan pastikan simak sampai selesai agar teman-teman nanti bisa mendapatkan poin-poin pentingnya ya. Jarang-jarang orang atau YouTube membahas ini ya. Jadi simak baik-baik. Nah, sesuai dengan Permendikbud yang terbaru ini ya di 2022 ini ya. Jadi ini sebenarnya menurut saya tidak baru ya, sudah lama, sudah 2 tahun lalu. Hanya banyak yang mungkin memang belum tahu dan digoreng istilahnya ya. Digoreng seolah-olah ini menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang seolah-olah memberatkan orang tua, memberatkan masyarakat ya. Padahal ini tidak, nanti kita akan lihat di endingnya pasti teman-teman nanti bisa menyimpulkan. Nah, di sini keputusannya jelas ya, mengatur tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang Dikdas dan Dikmen. Ya, ini akan dibahas ya. Bab 1 dan seterusnya, tapi saya langsung akan bahas yang to the point, poin-poin penting. Pasti teman-teman kalau nonton kelamaan kan bosan ya, jadi saya ini langsung ambil poin-poin pentingnya saja, jadi langsung intinya inti ya, begitu kurang lebih. Kalau teman-teman Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di komentar, atau mau file dokumen ini yang saya gunakan ini, silahkan bisa langsung inbox DM Instagram saya ya, Ali Zainal 22. Itu bisa dicek nanti teman-teman, DM nanti saya kirim linknya ya. Kita kembali lagi di sini berdasarkan bab 2 pakaian seragam sekolah. Di sini teman-teman bisa lihat ya, jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari ya, pakaian seragam nasional ya, nasional ini dengan pramuka ya. Dan selain pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud ini, sekolah ya, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas ya, dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi peserta didik. Ini juga saya rasa tidak hal yang aneh-aneh ya, tidak hal yang baru ya, biasa aja ya. Nah, yang berikut, selain pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, Pemda sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat ya. Jadi di sini pemerintah daerah ya, sesuai dengan kewenangannya bisa mengatur pakaian adatnya ya. Itu. Nah, kalau pakaian adat itu kan tidak aneh-aneh ya. Saya yakin banyak teman-teman orang tua masyarakat ya yang pasti sudah ada lah. Jadi tidak meribetkan lah ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan pakaian seragam nasional ini ya, untuk jenjang SD ini sudah jelas ya, kemeja warna putih, bawahan celana atau rok berwarna merah hati. Ini tidak ada perbedaan SD, SMP, SMA, warnanya sama. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat berita di media sosial yang seolah-olah mengubah, oh yang SD warnanya seperti ini, yang SMP seperti ini ya, itu benar-benar hoax ya, benar-benar berita tidak benar ya, itu. Dan berikutnya
pada sekolah yang diselenggarakan dan seterusnya ini saya rasa tidak perlu saya bahas. Saya akan langsung to the point di sini yang menurut saya penting teman-teman ya, untuk seragam pramuka juga biasa ya, tidak ada hal-hal yang signifikan ya, berubah ya. Kemudian pakaian seragam khas sekolah. Nah, ini seragam khas sekolah ini ditetapkan dengan sekolah sama dengan penjelasan tadi ya. Nah, dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan, ini juga ya biasalah, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh lah gitu, yang membebani, memberatkan ya. Nah, yang berikut teman-teman ini penting. Nah, penggunaan dan pengadaan pakaian seragam sekolah. Nah, ini mungkin banyak yang teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semuanya belum tahu ya pakaian seragam sekolah ini ya. Pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis ya, serta pada hari pelaksanaan upacara bendera ya, seragam nasional tadi ya. Kemudian seragam pramuka dan seragam khas sekolah digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Jelas ini ya, pramuka dan pakaian khas sekolah. Nah, kalau Senin dan Kamis sudah pakaian seragam nasional tadi, nah tinggal disisipkan di sini ya, seragam pramuka dan seragam khas sekolah. Nah, pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu. Ini juga tidak aneh-aneh sih, biasa saja ya. Nah, yang berikut, nah terkait dengan atribut. Nah, atribut ini juga tidak ada hal-hal yang istilahnya itu aneh-aneh ya, atau ada hal-hal yang sifatnya sangat memberatkan ya, tidak ada ya. Kemudian di sini langsung pasal 12 ini, pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Ya jelas ya, tanggung jawab orang tua ya. Nah, biasa pemerintah pusat daerah sesuai dengan kewenangannya sekolah dan masyarakat dapat membantu pakaian seragam sekolah dan pakaian adat dan peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Jelas ini ya, jadi ada perhatian-perhatian dari segala ini, baik pemerintah ataupun masyarakat ini ya. Ini sama ya, sebenarnya sudah berjalan juga ya. Lalu dalam pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud, sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan atau memberikan pembebanan kepada orang tua untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas. Nah, ini. Jadi sudah jelas ini diatur, malah justru aturannya ini jelas ya. Enak ya, membuat lebih nyaman para orang tua ya, jelas ini. Nah, tidak boleh mengatur sekolah. Yang berikut, nah Pemda sesuai dengan kewenangannya atau kepala sekolah wajib menerapkan ketentuan pakaian seragam sekolah dengan berpedoman ini. Jadi harus sesuai ya. Nah, kemudian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya ya, apabila melanggar dapat sanksi administratif, peringatan lisan, tertulis dan seterusnya, ini ada sanksinya ya. Nah, di sekolah Bapak Ibu teman-teman sekalian, apakah seragamnya sudah mengikuti Permendikbud yang terbaru ini ya, atau belum? Boleh tulis di komentar sudah atau belum ya, atau termakan berita tidak benar? Coba jawab di komentar. Baik. Dan berikutnya teman-teman bisa dilihat di sini, ini ada salinan ya. Wah, sampai salah ngomong lagi. Salinan lampiran Permendikbud nomor 50 tahun 2022. Apa ini salinannya? Ya, ini model dan warna serta atributnya ya. Atributnya apa yang dipakai digunakan ini ya. Jelas ya, modelnya bisa seperti ini ya. Untuk SD ini ya. Untuk SD model 2 seperti ini, celananya panjang ya. Nah, ini untuk yang putri ya. Nah, putri seperti ini ya. Nah, untuk yang spesial apa namanya? Jilbab ya, seperti ini. Tidak aneh-aneh ya. Atributnya juga biasa saja ini ya. Nah, yang berikut untuk jenjang SMP. SMP juga secara umum tidak ada perubahan signifikan ya. Seperti ini, sama ini teman-teman ya. Nah, ini sama saja ini ya. Ya. Nah, atau mungkin teman-teman ada melihat sebuah perbedaan termasuk di SMA ini ya. Nah, ini kalau saya lihat ini ya umum sama, tidak begitu nampak perbedaan signifikan yang sangat-sangat memberatkan, sangat-sangat membuat kesusahan ya itu. Nah, teman-teman, apakah mungkin menemukan hal-hal yang di luar dari Permendikbud ini, atau mungkin ada yang
hal-hal dari Permendikbud ini menurut teman-teman ini memberatkan atau menjadi sebuah beban, boleh tulis di komentar. Nanti kita bisa diskusi bersama, dan sampai sini dulu. Tetap ikuti channel ini biar selalu update hal-hal yang bermanfaat. Sampai jumpa.